tentang kejahatan-kejahatan. Iya, dan hukum pidana juga termasuk hukum publik, Mem. Hukum pidana itu juga adalah termasuk hukum publik. Hukum publik yang mempelajari tentang kejahatan. Hukum publik itu apa? Hukum publik hukum yang menyertai, yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Mem. Hukum yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Maksudnya, hukum yang tidak berhubungan langsung apa? Contohnya kayak hukum privat itu lebih ke pribadi kayak itu, Mem. Kalau hukum privat lebih kepada ke pribadi masing-masing. Personal, iya, Mem. Bisa kasih contohnya? Contoh kayak mana, Mem? Contoh hukum privat itu apa contohnya? Contoh hukum privat seperti pembagian harta waris. Hukum Harta waris. waris. Hukum waris Ya. itu merupakan bagian dari hukum perdata ya. Ya, ya perdata. Ya, hukum perdata. Hukum perdata itu termasuk pada hukum privat. Hukum waris deh misalnya. Kenapa hukum waris itu kita sebut hukum privat? Bersifat pribadi. Izin menjawab, Mem? Siapa itu Riyad ya? Boleh Riyad, silahkan. Iya, Mem. Kenapa hukum waris itu termasuk dalam hukum privat, Mem? Karena hukum hak waris itu hanya bersifat kekeluargaan saja, Mem. Contohnya, misalkan ada anggota keluarga yang meninggal dan harta warisannya itu diwariskan kepada siapa, nanti ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh Mem. Ya, jadi hukum waris itu hanya berlaku bagi para pihak yang terkait saja. Jadi misalnya orang tua dengan anaknya atau orang tua dengan keluarga besarnya. Jadi hanya kepada pihak-pihak yang terkait saja. Kalau perdata dia disebut sebagai hukum privat karena tadi hanya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut saja yang kemudian bisa terlibat dalam hukum privat. Tadi salah satu contohnya adalah waris. Contoh lainnya misalnya adalah perjanjian. Kalau perdata itu kan berangkatnya dari perjanjian. Yang berjanji si A dan si B. Si A dan si B berjanji untuk melakukan sewa menyewa rumah misalnya. Dengan kewajiban si A menyerahkan rumahnya dan si B membayar uang sewa. Kalau misalnya terjadi wan prestasi dari salah satu pihak, dalam hal ini misalnya si B yang seharusnya membayar uang kontrakan sebesar 25 juta, ternyata dia tidak bayar uang tersebut, terjadi wan prestasi, maka para pihak yang terlibat hanya A dan B saja. Itu yang kita sebut dengan hukum privat. Jadi yang terlibat dalam hukum privat namanya aja privat. Privat itu ya berarti pribadi orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut saja. Hukum pidana disebut sebagai hukum publik yang merupakan kebalikan tadi dari hukum privat. Coba tolong mungkin dijelaskan oleh siapa ya? Iwan, kenapa hukum pidana itu disebut hukum publik, Iwan? Karena menyeluruh, maksudnya itu ya untuk seluruh yang terikat atau terkait gitu. Karena bersifat menyeluruh. Kalau tadi privat dia bersifat individu dan mengikat hanya para pihak saja. Kalau keseluruhan gitu. Menyeluruhnya itu siapa? Yang dimaksudkan dengan menyeluruh ini siapa? Masyarakat yang menjalankan hukum tersebut. Masyarakat yang menjalankan hukum tersebut. Jadi dia mengikat kepada seluruh masyarakat. Iya. Ya lebih tepatnya gitu. Berarti kan sih, Mem. Ya, misalnya hukum terkait tadi Putri udah bilang, hukum yang mengatur tentang kejahatan. Salah satu contoh kejahatan itu misalnya adalah barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dipidana dengan pembunuhan, pidana penjara 15 tahun penjara misalnya. Itu mengikat bagi siapa aja? Semua masyarakat. Yang terkait. Izin menjawab, Bu. Individu dan masyarakat, Bu. Ella. Individu dan masyarakat. Maksudnya, Ella? Hubungan, mengapa hukum pidana itu disebut hukum privat? Karena hukum pidana itu mengatur, adalah mengatur individu dengan masyarakat, Bu.
mengatur hubungan individu dengan masyarakat, masyarakat dengan individu, atau sebaliknya, negara dengan individu, individu dengan negara. Jadi memang tadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa pada prinsipnya hukum pidana itu dia mengatur masyarakat secara umum, termasuk di dalamnya adalah individu, termasuk di dalamnya juga adalah negara sebagai pihak yang menjalankan hukum pidana. Jadi kita sebelum saya hanya meminta gambaran umum saja terkait dengan kenapa dia masuk dalam hukum publik yang berbeda sama sekali dengan hukum perdata. Nanti kita akan masuk lagi ke situ. Baik, untuk perkuliahan kita ini pada prinsipnya akan ada beberapa topik-topik besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah pengertian, fungsi, dan tujuan hukum pidana. Yang kedua adalah sumber-sumber hukum pidana. Yang ketiga, pembagian hukum pidana. Yang keempat, sejarah hukum pidana. Yang kelima, ilmu bantu dalam hukum pidana. Dan kemudian asas-asas hukum pidana. Ini merupakan topik pertama dari hukum pidana. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mempelajari hukum pidana positif yang berlaku, baik mencakup pengertian, sumber, dan asas hukum pidana, serta lembaga-lembaga hukum pidana, serta penerapan asas-asas hukum pidana yang termuat dalam hukum pidana. Hukum positif di sini, apa yang disebut dengan hukum positif? Hukum yang berlaku saat ini, Mem. Ya, Mutiara dan Hanifah, hukum yang berlaku saat ini di tempat ini. Jadi di suatu tempat di masa saat ini saja. Jadi hukum positif itu berarti bicara tentang hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Jadi kita nggak bicara tentang hukum pidana di zaman Belanda, kita nggak bicara hukum pidana di Malaysia, kita hanya bicara tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Itu hukum positif. Jadi hukum yang berlaku di suatu tempat di masa tertentu, di masa saat ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita hari ini kan kita bahas pendahuluan, setelah itu kita akan membahas tindak pidana. Pada prinsipnya tindak pidana ini membahas juga pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, perumusan norma dan sanksi, jenis-jenis tindak pidana, ajaran sebab akibat, dan percobaan. Nah tadi kalau Putri bilang kejahatan itu dalam hukum pidana disebutnya tindak pidana. Kalau bahasa sehari-hari di berita, misalnya kalau Anda dengar berita, kejahatan disebutnya kejahatan. Tapi kalau dalam konteks hukum pidana, dia disebutnya tindak pidana. Jadi kalau Anda sudah belajar hukum pidana, maka Anda tidak akan menyebut lagi kejahatan, tapi Anda akan menyebutnya sebagai tindak pidana. Sebagai bentuk lebih khusus dari kejahatan. Jadi kejahatan itu biasanya adalah segala penyimpangan perbuatan. Baik dia melanggar hukum ataupun tidak. Jadi dalam pengertian gini, kalau pembunuhan, dia tindak pidana. Ada aturannya menurut pasal 338 KUHP. Tapi kalau misalnya Anda bilang LGBT misalnya, LGBT itu adalah kejahatan. Kenapa? Karena di Indonesia sampai saat ini LGBT itu belum ada pengaturan hukum positifnya. Sehingga kejahatan itu sebenarnya jauh lebih luas daripada tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang apabila dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga tindak pidana itu sudah ada aturannya terlebih dahulu. Kalau kejahatan, dia segala bentuk penyimpangan dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Not necessarily adalah tindak pidana. Gitu. Jadi kalau Anda belajar kriminologi, Anda belajarnya tentang kejahatan. Anda nggak belajar tentang tindak pidana. Kan kalau Anda belajar kriminologi kan Anda dikasih tahu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, itu kan kriminologi. Nah, jadi dia mempelajari tentang perbuatan menyimpang meskipun dia bukan tindak pidana. Nah, kalau hukum pidana dia lebih kecil daripada kejahatan. Dia adalah perbuatan-perbuatan yang memang sudah dibunyikan dalam hukum positif sebagai tindak pidana. Nanti akan kita masuk ke situ juga. Selanjutnya kita juga membahas siapa subjek dari hukum pidana. Kemudian kita juga membahas tentang pertanggungjawaban pidana. Bagaimana seseorang itu dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dalam kondisi apa, misalnya kalau Iwan melakukan pembunuhan, bisa diberikan sanksi pidana.
Hanya kalau dia dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Kalau misalnya dia adalah orang gila, dia nggak bisa diberikan sanksi pidana. Atau kalau misalnya Iwan ini adalah jaksa yang melakukan eksekusi pembunuhan, melakukan eksekusi terhadap terpidana mati misalnya, dia adalah regu tembak ya misalnya ya, maka dia tidak bisa dipidana karena ada alasan pembenar dari perbuatannya. Jadi siapa-siapa saja yang dikecualikan dari hukum pidana, dalam kondisi apa saja seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, itu juga akan kita bahas dalam pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya kita juga akan membahas penyertaan, penggabungan tindak pidana, misalnya dia melakukan pembunuhan, at the same time dia melakukan pemerkosaan, at the same time dia melakukan pencurian. Sanksinya apa dong gitu. Nah, itu akan kita pelajari dalam penggabungan tindak pidana. Atau penyertaan, misalnya si Iwan dengan Riyad melakukan pemerkosaan secara bersama-sama. Sanksinya seperti apa misalnya? Contoh ya, contoh doang, jangan dibawa perasaan. Parah kali, Mem. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ampunlah itu. Namanya ada di paling depan, jadi saya tahunya ini yang dipanggil yang kelihatan aja namanya. Jadi siapa? Kemudian bagaimana pembagian pertanggungjawabannya gitu. Kalau misalnya Iwan cuma megangin doang, Iwan nggak melakukan pemerkosaan, terus gimana dong gitu. Kan Iwan nggak menikmati pemerkosaan itu. Yang menikmati kan Riyad doang. Masa dihukumannya sama kayak pemerkosa, kan nggak adil. Nah gitu misalnya gitu ya. Nah jadi itu yang akan kita bahas juga dalam hukum pidana. Kemudian delik aduan. Bahwa tindak pidana itu pada prinsipnya dia adalah delik yang bisa diproses tanpa ada aduan. Misalnya pencurian, pembunuhan. Itu dia adalah delik-delik yang sepanjang terjadi tindak pidana tersebut, polisi bisa memprosesnya. Namun ada juga delik aduan, misalnya perzinahan. Perzinahan menurut KUHP kita saat ini itu adalah perbuatan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menikah. Jadi kalau misalnya saya punya suami saya melakukan perzinahan dengan orang lain, itu adalah delik aduan. Yang bisa mengadukan tersebut hanya saya saja. Jadi hanya pasangan sah dari orang yang berzina. Jadi nggak bisa kalau misalnya ada perzinahan dalam konteks hukum KUHP Indonesia saat ini ya, kita bicaranya untuk saat ini. Karena kalau RKUHP sudah berlaku, supposedly ini sudah tidak seperti itu lagi. Dalam konteks hukum pidana saat ini, delik perzinahan itu delik aduan, yang mana hanya bisa dilakukan oleh pasangan sah dari orang yang berzina. Atau misalnya penghinaan. Penghinaan misalnya, Riyad menghina Mutiara, misalnya. Yang bisa merasakan dihina itu kan Mutiara sendiri. Nggak bisa misalnya Riyad menghina Mutiara, terus yang sebel Iwan, misalnya Iwan karena suka sama Mutiara, terus yang melaporkan ke polisi adalah Iwan. Itu nggak bisa. Harus orang yang bersangkutan, karena yang bersangkutan yang merasa terhina gitu. Jadi delik aduan itu adalah delik-delik atau tindak pidana yang hanya bisa diproses dalam hukum pidana kalau ada aduan dari pihak-pihak tertentu yang dibunyikan secara eksplisit oleh undang-undang. Kemudian kita membahas juga gugurnya hak menuntut dan kewajiban menjalani pidana, misalnya karena terpidananya mati, atau karena kasusnya sudah daluarsa, terjadi misalnya lebih dari 13 tahun yang lalu pembunuhannya sehingga sudah daluarsa, gitu, tidak bisa diproses lagi dalam hukum pidana. Kemudian kita juga membahas tentang pidana dan pemidanaan. Apa sebenarnya tujuan dari pemidanaan itu? Kenapa orang yang melakukan pembunuhan kita masukkan ke penjara? Apa sih dasar filosofinya gitu? Terus apa sih manfaatnya gitu. Those kind of thing akan kita pelajari dalam konteks pemidanaan. Kemudian jenis-jenis pidana dan tindakan, kemudian teori-teori pemidanaan, aturan-aturan pemidanaan. Nah, kita masuk kepada tadi yang sudah kita bahas, bahwa hukum pidana itu sebenarnya dia masuk kepada hukum publik. Karena dia mengatur kepentingan umum seluruh warga negara dan mengatur hubungan antara individu dengan negara. Dan begitu juga sebaliknya, negara dengan individu. Sedangkan hukum perdata atau hukum privat, dia hanya mengatur hubungan individu dengan individu yang lainnya, yang terikat berdasarkan kontrak. Jadi kalau misalnya kita menikah itu kan adalah kontrak antara suami dan istri. Ketika misalnya terjadi pelanggaran antara perceraian misalnya. Perceraian itu kan kasus perdata.
Kenapa? Karena memang yang terlibat dalam kontrak tersebut ya suami dan istri. Kalau Anda ingin membatalkan kontrak tersebut, ya Anda melakukan gugatan cerai. Gugatan cerai adalah kasus perdata. Waris juga adalah kasus perdata. Jual beli berdasarkan kontrak, hanya pihak-pihak yang terlibat saja yang kemudian dilibatkan di situ. Nah, berbeda kalau misalnya jual beli. Jadi dasarnya adalah kontrak. Tapi kemudian ada unsur penipuan dalam jual beli. Dia bisa jadi kasus pidana kalau misalnya dia menjadi penipuan. Penipuan diatur dalam KUHP sehingga bisa diproses dalam hukum publik. Nah, sometimes ada batas yang kabur kapan sebuah perkara itu menjadi perkara pidana dan kapan perkara itu menjadi perkara perdata dalam penipuan tadi misalnya. Kalau misalnya yang biasanya yang mendeterminasi adalah kalau one prestasi itu terjadi setelah ada niat baik. Jadi kalau kita bicara kontrak, dia hanya akan terjadi kalau ada niat baik dari pelaku, dari para pihak. Kalau niat baik dari awal sudah tidak ada, maka dia sudah menjadi penipuan. Itu yang kemudian membuat kontraknya tidak berlaku dan beralih kepada hukum perdata. Misalnya, perjanjian dari awal adalah membeli sebuah mobil dengan harga 400 juta misalnya. Mobil 400 juta apa? Innova ya, misalnya Innova. Ternyata setelah dipersepakati harga 400 juta dapat Innova tahun 2019 misalnya. Ternyata yang dikirimkan oleh si penjual adalah Innova tahun 2000. 2000 kan masih Innova zaman dulu yang bentuknya nggak jelas gitu kan. Dan harganya nggak 400 juta gitu. Pada dari awal memang penjual ini sudah akan menjual, memang tidak punya niat baik untuk menjual Innova sebagaimana harga yang ditentukan tersebut. Nah, itu bisa jadi penipuan. Penipuan bisa masuk ke dalam kasus pidana. Jadi bukan lagi perdata. Jadi kadang-kadang dalam kasus-kasus kalau pembunuhan kan jelas dia nggak mungkin jadi perdata kan, pembunuhan pasti pidana, pemerkosaan pasti pidana. Tapi kalau penipuan kadang-kadang dia bisa agak-agak menjadi kabur karena dia basicnya adalah kontrak perjanjian dua orang. Bisa jadi menjadi pidana kalau misalnya dari awal niat baiknya adalah menipu, bukan membuat kontrak. Gitu. Jadi nanti ketika Anda menjadi jaksa, saya beberapa kali diminta keterangan ahli terkait dengan perkara-perkara penipuan. Ini sebenarnya perdata atau pidana? Gitu. Karena memang aparat penegak hukum pun terutama polisi ya yang ada di awal-awal proses hukum pidana, dia suka agak bingung kapan ini sebuah kasus perdata, kapan ini jadi kasus pidana. Karena kalau perdata, polisi tidak punya kewenangan untuk memproses. Polisi itu hanya bekerja dalam ranah publik, dalam hukum pidana. Dia nggak bekerja dalam ranah perdata. Jadi kalau misalnya sebuah perjanjian itu sebuah perkara itu berangkat dari perjanjian, dia akan ragu ini sebenarnya penipuan atau ini adalah kasus perdata. Nah, jadi juga butuh kejelian dari Anda nanti sebagai ahli hukum untuk mendeterminasi sebuah perkara ini yang berasal dari kontrak apakah bisa menjadi pidana atau enggak. Jadi itu juga adalah keahlian yang Anda butuhkan, yang akan Anda acquire nanti kalau Anda sudah menjadi sarjana hukum. Nah, bicara tentang pengertian hukum pidana, pada prinsipnya hukum pidana. Hukum pidana itu kan terdiri dari dua kata. Yang pertama hukum, yang kedua pidana. Jadi hukum pidana, ada dua suku kata di situ, hukum pidana. Hukum sendiri, saya yakin Anda sudah belajar di pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Dia adalah aturan-aturan. Meskipun itu bukan pengertian yang secara lengkap ya, tapi pada prinsipnya biasanya hukum itu dibuat lebih simpel adalah aturan-aturan. Aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dibuat oleh negara yang memiliki kewenangan, yang apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan ada konsekuensinya, akan ada sanksinya. Itu hukum. Nah, dalam konteks pidana, hukuman yang bisa dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum itu adalah sanksi pidana. Nah, pidana itu sendiri, jadi hukum itu adalah aturan-aturannya yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi pidana. Pidana itu berasal dari kata pidono, bahasa Sanskerta,
Dalam bahasa Latinnya disebut punale, dalam bahasa Belandanya disebut straf, yang artinya adalah nestapa. Jadi kalau ditanya pidana itu apa? Pidana itu artinya adalah nestapa. Nestapa itu apa? Nestapa itu adalah penderitaan. Jadi memang pidana itu adalah sanksi yang tujuannya untuk menderitakan. Tapi apakah semua sanksi yang menderitakan adalah pidana? Nanti dulu. Misalnya Hanifah mutusin Iwan misalnya. Iwan lagi, Miss. Ya, yang kelihatan. Santai. Yang kelihatan di sini Iwan nih. It's okay. Iya, Mem. Terus Iwan jadi menderita. Itu pidana bukan? Enggak. Bukan, Mem. Bukan, karena pidana dalam konteks hukum pidana itu adalah sanksi yang diberikan oleh negara setelah melalui proses hukum acara pidana. Jadi Hanifah mutusin Iwan sampai Iwan nangis-nangis menderita kayak apa, itu nggak bisa disebut hukum pidana. Sakit hati, Mem. Sakit hati ya, itu nggak bisa disebut sebagai pidana. Mem, kalau menyebabkan kematian gimana, Mem? Harus dipertanyakan ini, Mem. Mana bisa pula. Mana bisa. Iya, sama tahu kan gitu. Ada. Terus misalnya Hanifah mutusin Iwan, terus Iwannya sampai putus asa, terus akhirnya bunuh diri gitu misalnya. Iya itu gimana tuh, Mem? Harus dipertanyakan itu. Apakah Hanifah bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana? Tanggung sendiri, kan bucin sendiri. Iya. Bucin sendiri katanya. Laki-laki serba salah. Gitu. Ya, itu nanti kita lihat ya, itu berterkait dengan pertanggungjawaban pidana. Kita belum nyampe ke situ. Yang kita bahas sekarang adalah hukum pidana. Jadi hukum itu adalah aturan-aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan, yang dibuat oleh negara, yang tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat, yang mana apabila hukum itu dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana itu apa? Berbeda dengan sanksi perdata, berbeda dengan sanksi administrasi, dia menimbulkan kenestapaan atau penderitaan kepada orang yang melanggarnya. Jadi sanksi pidana itu berbeda dengan misalnya kalau perdata. Perdata kan apa? Sanksinya apa? Denda. Nah, bukan denda, biasanya adalah ganti rugi. Ganti kerugian. Jadi misalnya tadi dia beli Innova 400 juta, dia cuma dikasih Innova tahun 2000 yang harganya mungkin cuma 150 juta misalnya, berarti dia nggak mau, saya mau uang saya yang 400 juta balik misalnya. Itu ganti rugi. Dalam perdata kan ganti rugi. Kalau dalam pidana misalnya, jangan Iwan lagi deh. Misalnya si A memperkosa si B. Nggak apa-apa, pakai aja, Mem. Nggak apa-apa. Pakai aja, Mem. Misalnya Iwan memperkosa si B, saya nggak mau. Bebas. Ya, misalnya Iwan memperkosa si B. Gimana cara ganti kerugian pemerkosaan? Kan nggak bisa. Jadi dalam konteks diperkosa balik, Mem. Perkosa balikin malah kok senang pelakunya. Jadi nggak bisa. Dalam hukum pidana itu konteksnya tidak seperti perdata. Jadi dia sanksinya, nanti kita akan balik ke filosofis dari hukum pidana itu sendiri. Jadi sanksinya itu totally different dari ganti kerugian misalnya. Atau dalam konteks administratif. Administratif contohnya apa? Kalau misalnya Anda nggak bayar uang kuliah, sanksi administratifnya adalah Anda nggak bisa ikut ujian misalnya. Atau Anda diberi surat peringatan misalnya. Kan hanya sebatas itu kalau administratif. Kalau pidana, Anda melakukan pencurian, Anda masuk penjara. Padahal kan nggak ada kaitannya dengan korban sebenarnya, ya nggak sih? Korban kan sebenarnya ya masuk penjara, dia nggak dapat apa-apa juga sebenarnya. Tapi apa kemudian filosofis dari hukum pidana yang membenarkan hukum pidana itu ada di dalam masyarakat, nanti akan kita lihat. Nah, jadi pada prinsipnya, kalau kita bicara hukum pidana, dia adalah aturan-aturan yang mana kalau aturan itu dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana itu apa? Pidana. Pidana itu adalah nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana. Oke, selanjutnya kita mau lihat dari segi sanksi. Sebagaimana kita sudah bahas, pada prinsipnya sanksi pidana itu dia lebih keras dan lebih kejam. Dia menimbulkan penderitaan atau nestapa. Jadi memang tujuan dari hukum pidana itu adalah menderitakan si pelaku. Memberikan kenestapaan pada si pelaku.
Jadi membuat dia dengan menderitakannya itu dia menjadi tobat, menjadi insaf, dan menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam masyarakat. Kemudian dia disebut sebagai sanksi istimewa karena berlawanan dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu kan sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat, mentertibkan masyarakat. Tapi kemudian negara justru misalnya menghukum mati seseorang, teroris. Membunuh itu sendiri kan adalah tindak pidana, ya enggak? Tapi kemudian negara juga menghukum mati seorang pelaku tindak pidana misalnya. Itu kan berarti bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Kok boleh sih negara membunuh, tapi kok kita nggak boleh sih membunuh gitu. Jadi apakah kemudian tujuan yang ingin dicapai itu bisa dilakukan dengan melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Tapi kemudian karena yang dibunuh itu adalah pelaku terorisme misalnya, gembong narkotika misalnya, dia akan melakukan pengerusakan yang jauh lebih besar kepada masyarakat. Jadi negara melakukan hukuman mati, membunuh si pelaku terorisme, membunuh pelaku gembong narkotika misalnya, adalah untuk melindungi masyarakat yang lebih luas. Jadi tujuan yang dicapainya adalah tujuan yang jauh lebih luas daripada hanya melihat satu perkara negara menghukum seorang pelaku dengan hukuman mati. Gitu. Jadi tujuan yang dicapai adalah tujuan yang lebih luas untuk kepentingan umum yang lebih luas. Selanjutnya, sanksi pidana lebih ditujukan terhadap fisik dan pribadi, seperti terhadap nyawa, tubuh, atau kemerdekaan, dan sebagian terhadap harta kekayaan. Jadi kalau kita lihat, sanksi-sanksi pidana itu kan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Jadi memang sanksinya lebih terkait dengan fisik seseorang. Jadi kemudian memang hukum pidana itu yang mendeterminasinya adalah bentuk sanksinya dengan hukum-hukum yang lainnya, dengan hukum perdata, dengan hukum administratif. Baik, sekarang kita lihat dari pendapat para ahli apa itu hukum pidana. Pompe misalnya, Pompe menyatakan bahwa hukum pidana itu adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana. Nah, jadi kalau kita lihat pidana di sini, pidana ini adalah sanksi, bentuk sanksi. Nanti Anda pasti akan selalu dibingungkan dengan hukum pidana, tindak pidana. Nah, itu dia akan selalu membayang-bayangi Anda sampai lulus. Dan kadang-kadang mahasiswa yang mau kompre pun ditanya apa itu pidana, dia salah jawab tindak pidana. Ditanya tindak pidana yang dijawab hukum pidana. Nah, jadi Anda perlu membedakan apa itu pidana. Pidana itu adalah bentuk sanksinya. Hukum pidana adalah aturan-aturannya. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatannya. Nah, jadi ada 3 terminologi itu yang mirip-mirip tapi dia sangat berbeda. Nah, jadi hukum pidana menurut Pompe itu adalah keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan apa pidananya. Jadi keseluruhan aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana, perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana. Ini saya mau highlight sedikit. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana. Ini kita sebut dengan tindak pidana. Oke, jadi kalau Pompe bilang keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana itu adalah tindak pidana. Jadi keseluruhan aturan hukum yang menentukan tindak pidana, dan yang kedua apa macamnya pidana itu. Apa macamnya pidana itu adalah sanksi pidana. Jadi pada prinsipnya kalau kita melihat pendapat Pompe ini, dia itu adalah keseluruhan aturan yang menentukan tindak pidana dan pidana. Jadi hukum pidana itu basically adalah mengatur tentang tindak pidana, perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan apa macamnya pidana itu. Oke, saya nggak bisa keluar nih, gimana nih? Mau saya hilang. Oke, I will clear this now.
Terus ini kenapa sih ini ada di sini? Bentar dulu ya. Kenapa mau saya hilang ini? Maksudnya kursornya hilang kemana ini? What should I do? Kalau Van Hemel, dia menjelaskan bahwa hukum pidana itu adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya menyelenggarakan ketertiban umum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan sesuatu nestapa bagi yang melanggarnya. Boleh mungkin Hanifah membedakan antara pendapat Pompe dan Van Hemel ini, Hanifah? Bentar, Mem. Kalau yang Pompe itu kayaknya lebih ke menjelaskan tentang apa itu kayak tindak pidana, perbedaan tindak pidana, sanksi pidana, sama hukum pidana. Kalau hukum pidana tadi kan artinya kayak perbuatan-perbuatan yang udah yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di dalam kitab undang-undang. Kalau tindak pidana itu perbuatan apa yang diancam dengan pidana tadi kan ya. Terus kalau sanksi pidana itu apa sanksinya, apa macamnya pidana tersebut. Tapi kalau Van Hemel nih kayaknya lebih ke aturan apa aja yang dianggap melanggar dan bertentangan dengan hukum. Kalau menurut saya. Ya, jadi ada di sini dasar negara untuk mengatur ketertiban umum itu tadi. Jadi kan kita bisa bilang bahwa hukum pidana itu hukum publik. Tapi kemudian dari mana negara itu punya kewenangan untuk melakukan semua, misalnya memenjara orang, kemudian mempidana mati orang. Nah, itu kemudian dijelaskan oleh Van Hemel dengan lebih komprehensif sebenarnya. Van Hemel tidak hanya menjelaskan hukum pidana itu sebagai aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi pidana, tetapi juga menjelaskan bahwa hukum pidana itu adalah aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya menyelenggarakan ketertiban umum. Caranya dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa bagi yang melanggarnya. Jadi dia mengatur apa yang perbuatan-perbuatannya, tindak pidananya, dan kemudian tindak pidana itu kemudian sanksinya apa. Jadi lebih luasnya hanya terkait dengan bahwa negara itu punya kewajiban untuk melakukan ketertiban umum, menyelenggarakan ketertiban umum. Salah satu caranya ya dengan hukum pidana, gitu. Yaitu dengan membuat aturan-aturan yang menjelaskan membunuh nggak boleh, memperkosa nggak boleh, mencuri nggak boleh, menghina orang nggak boleh, korupsi nggak boleh, terorisme nggak boleh, narkotika nggak boleh. Dia membuat aturan-aturan itu. Dan kalau Anda langgar, Anda bisa kena sanksi pidana. Tujuannya untuk ketertiban umum. Itulah kenapa akhirnya negara punya kewenangan untuk menangkap orang, karena untuk tujuannya ketertiban umum. Mulyatno menjelaskan hukum pidana itu adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Mutiara, boleh tolong dilihat yang pengertian Mulyatno, Mutiara, bandingkan dengan pendapat Pompe dan Van Hemel. Kalau yang bagian Mulyanto ini bukan Mulyatno.
lebih spesifik lagi ya Bu dari yang Pompe sama Van Hamel tadi. Soalnya yang bagian Pompe tadi kan secara umum cuman mengatur tentang pidana, hukum pidana dan tindak pidana. Sedangkan pada Van Hamel juga diluaskan lagi dengan kewajiban negara menyelenggarakan ketertiban umum. Selanjutnya yang Mulyatno ini lebih spesifiknya itu ke apa aja, kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar itu dapat dikenakan sanksi pidana. Terus? Dan cara bagaimana? Cara bagaimananya juga sepertinya yang di bagian Pompe dan Van Hamel tadi tidak dijelaskan ya Bu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kapan dan dalam hal apa kepada mereka telah melanggar itu dapat dikenakan sanksi pidana, ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau tadi Pompe dan Mulyatno hanya menjelaskan hukum pidana itu mengatur tentang tindak pidana dan sanksi pidana, Mulyatno dia menambahkan lagi pertanggungjawaban pidana, itu juga masuk dalam hukum pidana. Dalam kondisi apa, kapan, dan dalam hal apa seseorang itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara apa. Dengan cara apa ini sebenarnya masuk dalam pengertian hukum acara pidana. Prosedur itu kan, procedure criminal law. Dengan cara apa seseorang itu dapat dikenakan sanksi pidana? Ditangkap dulu, dilakukan penyelidikan dulu, penyidikan dulu, kemudian proses penuntutan, kemudian proses pengadilan. Itu caranya bagaimana? Jadi kalau kita lihat Mulyatno ini, dia melihat tidak hanya hukum pidana material, bukan hanya membahas tentang tindak pidana, tidak hanya membahas pidana, tidak hanya membahas pertanggungjawaban pidana, tapi juga membahas tentang cara bagaimana mengenakan pidana, berarti hukum acara pidana. Jadi hukum pidana material plus hukum pidana formil. Nah, jadi kalau menurut Mulyatno, hukum pidana itu sebenarnya bukan cuma hukum pidana doang, tapi juga hukum acara pidana. Bagaimana cara menegakkan hukum pidana material. Nah, kalau kita lihat kepada pengertian-pengertian ini, kita bisa menjelaskan bahwa dalam pengertiannya yang lebih sempit, hukum pidana itu mengatur tentang hukum pidana material saja. Jadi kalau kita belajar dalam perkuliahan kita yang sekarang, itu kita belajar judulnya kan hukum pidana. Hukum pidana yang kita bahas dalam perkuliahan ini hanya hukum pidana material saja. Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana. Tapi dalam arti luas sebenarnya hukum pidana itu termasuk juga hukum pidana formil, termasuk juga hukum acara pidana. Tidak bisa dipisahkan sebenarnya hukum acara pidana itu dengan hukum pidana material, karena dia adalah bagian dari hukum pidana. Jadi, cuman dalam perkuliahan hukum di Indonesia, memang hukum acara pidana adalah perkuliahan yang berbeda, tapi dia adalah bagian dari hukum pidana sebenarnya. Jadi hukum pidana dalam arti sempit adalah seperangkat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan dalam pengertiannya yang luas, ini adalah pengertian hukum pidana material, material criminal law. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, hukum pidana itu adalah seperangkat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana, dan bagaimana tata cara untuk memberikan sanksi pidana tersebut, atau cara menegakkan hukum pidana material, yang kita sebut dengan hukum acara pidana atau procedure criminal law. Jadi kalau kita bicara tentang pengertian hukum pidana, kita bisa determinasi menjadi pengertian sempit atau pengertian yang luas. Tapi secara simpel, kalau Anda ditanya, apa itu hukum pidana? Hukum pidana itu adalah hukumnya dulu. Hukum adalah seperangkat aturan-aturan. Seperangkat aturan-aturan apa? Seperangkat aturan-aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana. Itu hukum pidana. Oke. Selanjutnya, hukum pidana atau jus punale. Jus punale pada prinsipnya dia mengatur juga tentang jus punendi. Tadi kita sudah bahas. Apa dasar yang memberikan hak kepada negara untuk memberikan hukuman kepada warga negara? Dasar ini Anda sudah belajar dalam hukum tata negara pada prinsipnya.
bahwa ada kontrak sosial dari masyarakat yang kemudian menunjuk negara sebagai pihak yang berkuasa dan kemudian memiliki kewajiban untuk menjamin ketertiban umum di dalam masyarakat. Kenapa kita mau aja di stop oleh polisi misalnya? Karena kita sudah memberikan kewenangan itu kepada polisi untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Itu Anda belajar dalam hukum tata negara. Jadi pada prinsipnya ius punendi adalah hak yang dimiliki oleh negara untuk memberikan hukuman dalam konteks hukum pidana. Kemudian ius punendi ini melahirkan aturan hukum bagaimana tata cara atau prosedur negara memberikan hukuman tersebut, hukum acara pidana. Kemudian negara membentuk polisi. Polisi itu kan dibentuk oleh negara untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Menangkap pelaku tindak pidana, kemudian memeriksa pelaku tindak pidana, kemudian memprosesnya dalam proses penyidikan, mencari barang buktinya, dan kemudian mengajukannya kepada jaksa penuntut umum untuk dibuatkan surat dakwaan. Nah, hukum pidana dalam arti luas mencakup ius punale dan ius punendi. Hukum pidana dan apa hak negara untuk memberikan sanksi dalam hukum pidana, yaitu aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta sanksinya, dan aturan tentang bagaimana negara menjatuhkan sanksi bila aturan tersebut dilanggar. Oke, ilmu-ilmu bantu. Namanya ilmu bantu, dia bukan bagian dari hukum pidana. Jadi kalau kita bicara tentang kriminologi, kriminologi itu dia sebenarnya adalah ilmu bantu dalam hukum pidana. Dia bukan bagian dari hukum pidana. Nah, kalau kriminologi itu kalau di UI dia masuknya fakultasnya adalah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Dia nggak masuk dalam hukum. Jadi kriminologi itu dia nggak bicara tentang hukum. Dia bicara tentang sesuatu sebelum hukum itu dibentuk. Atau dia bicara setelah hukum itu dibentuk. Kenapa orang melakukan pemerkosaan? Dalam jam-jam berapa aja yang paling banyak orang itu melakukan pemerkosaan misalnya. Background apa secara pendidikan yang berpengaruh terhadap pelaku pembunuhan misalnya. Jadi kriminologi itu dia nggak berbicara tentang hukum. Dia berbicara sesuatu sebelum hukum itu dibentuk atau setelah hukum itu dibentuk, dia membahas apa yang menyebabkan orang itu melakukan tindak pidana misalnya. Jadi kriminologi itu membantu hukum dalam menganalisis keberlakuan hukum pidana sebenarnya. Jadi misalnya melihat fenomena LGBT misalnya. Itu kerjanya orang kriminologi. Dari kerjanya orang kriminologi kemudian ada politik hukum pidana, pembentukan hukum pidana. Kemudian negara melakukan pembahasan. Kayaknya kita perlu deh aturan tentang LGBT karena menurut penelitian orang kriminologi ini sudah sangat berpengaruh terhadap fenomena di dalam masyarakat misalnya seperti itu. Jadi hukum pidana itu mengacu pada hasil penelitian kriminologi untuk membuat kebijakan hukum pidana dan mengevaluasi hukum pidana itu sendiri. Kemudian viktimologi. Viktimologi ini ilmu yang membahas tentang korban, victim. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, victim itu korban kan? Viktimologi adalah ilmu tentang korban. Logis logos dari ilmu dalam bahasa Latin. Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban. Jadi apa-apa saja yang terkait dengan korban yang memang sangat terkait dengan hukum pidana. Misalnya trauma pasca pemerkosaan. Itu adalah kerjanya orang viktimologi. Tapi bukan kerjanya orang hukum pidana. Kemudian ilmu kedokteran kehakiman. Pada prinsipnya untuk perbuatan-perbuatan pidana yang terkait dengan fisik, misalnya pembunuhan. Pembunuhan ini disebabkan karena benda tumpul misalnya. Pembunuhan ini terjadi pada pukul sekian-sekian dilihat dari kekerasan dari jasad korban misalnya. Kan kalau Anda jadi jaksa kan Anda nggak ngerti. Anda bisa nebak-nebak nggak, oh ini dia diperkosa, ini kan nggak bisa gitu aja kan. Anda butuh visum misalnya dari dokter. Nah itu dia. Jadi ilmu kedokteran kehakiman itu adalah ilmu bantu dalam hukum pidana untuk mendeterminasi perbuatan-perbuatan yang terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan fisik. Pembunuhan, pemerkosaan, menemukan DNA dari pelaku, misalnya ada sperma di tubuh pelaku, misalnya kan Anda sebagai jaksa kan Anda nggak punya kapabilitas untuk melakukan itu. Gitu. Jadi Anda butuh bantuan dari dokter.
Kriminalistik. Kriminalistik itu adalah ilmu yang memproses misalnya data-data di kepolisian. Bahwa dari tahun 2019 itu tindak pidana yang banyak terjadi adalah cybercrime misalnya. Itu adalah data kriminalistik. Jadi data yang diperoleh dari aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana. Termasuk juga statistik kriminal. Statistik kriminal misalnya pemerkosaan di tahun 2020 menurun. Yang memprosesnya siapa? Kriminologi. Kenapa? Karena ada pandemi COVID misalnya. Jadi itu mereka pun saling terkait. Selanjutnya kita masuk kepada sumber-sumber hukum yang merupakan sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana itu ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Meskipun kalau kita bicara hukum pidana, dia menganut asas legalitas namanya. Asas paling utama dari hukum pidana itu adalah asas legalitas. Jadi ini bisa dibilang ini at the moment tidak tertulis ini tidak berlaku dalam hukum pidana. Kenapa? Karena hukum pidana itu hanya ada kalau sudah ada aturan hukum yang mengaturnya. Itu asas legalitas kan. Asas legalitas itu menyatakan tidak bisa dipidana seseorang tanpa ada aturan hukum yang sudah mengaturnya. Nulla puna sine lege. Tidak bisa dipidana seseorang tanpa ada aturan pidana yang mengaturnya. Itu asas legalitas. Jadi sumber hukum pidana itu adalah sumber hukum yang sudah tertulis. Tertulis bukan dalam pengertian tertulis ada dalam buku catatan kita, enggak seperti itu. Tertulis artinya disahkan oleh negara. Dikeluarkan oleh negara, ada lembaran negaranya dan lembaran tambahan negaranya. Dalam hal hukum pidana, sumber hukum tertulisnya itu adalah KUHP atau Wetboek van Strafrecht dan juga peraturan-peraturan pidana di luar KUHP atau kita sebut dengan hukum pidana khusus. Bagaimana dengan hukum pidana adat? Hukum pidana adat sepanjang sampai saat ini sebenarnya masih diakui keberadaannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951, namun tetap menggunakan mekanisme hukum pidana. Dimungkinkan, tapi sanksinya adalah sanksi pidana. Jadi kalau kita bisa sebut sebenarnya sumber hukum pidana itu adalah hukum tertulis berdasarkan asas legalitas karena semua sanksi pidana itu, semua tindak pidana itu hanya ada kalau ada aturan tertulis di dalamnya. Sumbernya itu adalah secara umum KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht, dan kemudian peraturan-peraturan pidana di luar KUHP atau kita sebut dengan hukum pidana khusus. Apa itu hukum pidana khusus? Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu dia adalah ketentuan yang ada di luar KUHP yang mengatur tentang hukum pidana. Oke, saya mau minta tolong dong sama siapa di sini ya. Siva tolong slide ini dijelaskan Siva. Pembagian hukum pidana. Satu, pembagian hukum pidana material dengan hukum pidana formil. Yang kedua, hukum pidana objektif dengan hukum pidana subjektif. Yang ketiga, hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus. Yang keempat, hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional. Hukum pidana material sama hukum pidana formil dulu nih, tolong dijelaskan. Hukum pidana material dengan hukum pidana formil. Yang pertama, hukum pidana material itu hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya, atau disebut dengan substantif criminal law. Sedangkan hukum pidana formil disebut juga dengan hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya menggunakan haknya untuk mengadili dan memidana, atau kita sebut dengan prosedur criminal law. Tolong dijelaskan, Siva. Mengenai hukum pidana material, hukum yang mengatur mengenai perbuatan hanya mengatur tentang hukum pidana yang boleh dilakukan sama yang boleh dilakukan dan disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Jadi kalau yang hukum pidana material ini
mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kalau mereka melanggar, maka mendapatkan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formil ini dia cara-cara negara dengan alat perlengkapannya seperti jaksa, polisi dalam menggunakan haknya untuk mengadili dan memidana seseorang pelaku pidana. Pelaku dalam memidana dan mengadili seseorang yang melanggar perbuatan yang boleh tidak boleh dilakukan tadi. Oke, jadi hukum pidana material itu pengaturannya ada dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tentang pasal 10, pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tambahan, penghapusan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pidana. Mengatur tentang tindak pidana, dilarang melakukan pembunuhan pasal 338 misalnya, dilarang melakukan pemerkosaan pasal 285 misalnya. Jadi hukum pidana material itu adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formil aturannya kita ketemunya di hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dia mengatur bagaimana prosedur penangkapan, bagaimana proses penyelidikan, bagaimana proses penyidikan, mengatur proses pembuatan surat dakwaan, proses persidangan. Jadi hukum pidana material itu adalah hukum yang mengatur, aturan yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi pidana. Aturannya ada di KUHP. Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tata cara untuk menjatuhkan sanksi pidana. Aturannya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebut juga dengan Procedure Criminal Law. Baik, yang berikutnya hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Saya mau minta tolong sama Rekan Fasa Ardian. Ya, Bu. Tolong dijelaskan yang hukum pidana objektif dan subjektif. Rekan. Yang hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif yaitu seluruh larangan sebagaimana ditetapkan oleh negara yang dapat dikenakan pidana terhadap pelanggarannya dan bagaimana pidana itu diterapkan. Yang kedua, hukum pidana subjektif merupakan hak negara untuk memberikan hukuman terhadap pelanggar yang dilakukan atau ius winindi. Mau dijelaskan? Hukum pidana objektif ini bagi orang yang melanggar itu dikenakan pidana yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Dan hukum pidana subjektif itu hak negara untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran itu telah ditetapkan dan kalau hukum pidana objektif ini tadi kalau kita lihat dia mengatur tentang apa ini? Tindak pidana dan sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara kan. Jadi negara membuat aturan-aturan nggak boleh melakukan terorisme misalnya. Itu adalah hukum pidana objektif. Jadi aturan yang dibuat oleh negara. Kalau hukum pidana subjektif? Hukum yang timbul dari reaksi hukum objektif, Bu, yang dengan bentuk hak dan kewajibannya. Duluan mana, jus punendi atau jus punale? Jus punale, Bu. Jus punale dulu atau punendi dulu? Jus punale. Punale. Duluan negara punya hak untuk mengatur ketertiban umum atau duluan negara membuat aturan pidana? Membuat aturan pidana. Membuat aturan pidana, Bu. Dia membuat aturan pidana itu harus ada hak dulu dong. Bisa nggak dia membuat aturan tapi dia nggak punya hak untuk membuat aturan itu at the first place? Kan nggak bisa.
Bisa nggak saya mengatur Anda untuk masuk ke kelas perkuliahan jam 1.30 kalau saya nggak punya hak untuk itu? Kan nggak bisa. Saya harus punya hak dulu sebagai dosen, berarti harus ada jus punendi dulu dari negara, baru kemudian negara bisa membuat jus punale dan jus-jus lain. Gitu. Jadi jus punendi dulu, yang mana jus punendi ini berasal dari tadi sejarah pembentukan bangsa negara demokratis, dan kemudian negara punya hak untuk mengatur ketertiban masyarakat, dengan itu kemudian dia membuat jus punale, hukum pidana itu sendiri. Selanjutnya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Saya mau minta tolong sama Zahra. Tolong dijelaskan Zahra. Ya Bu. Jadi kalau hukum pidana umum itu hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku bagi setiap orang. Hukum pidana dalam kodifikasi yaitu KUHP dan KUHP. Dan kalau hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang pengaturannya berada di luar hukum pidana umum, yang memiliki pengaturan yang berbeda dari ketentuan hukum pidana umum. Ya, tolong dijelaskan, Sarah. Berarti kalau menurut saya kalau hukum pidana umum itu dia lebih kayak udah disusun di dalam buku KUHP dan KUHP, dan sedangkan kalau hukum pidana khusus itu dia tidak tertulis, Bu. Tidak tertulis di mana? Di KUHP dan KUHP. Jadi dia tertulisnya di mana? Ma'am, izin menambahkan, Ma'am. Boleh, siapa itu? Ayah Putri, Ma'am. Ayah Putri, silakan Put. Kalau hukum pidana umum, yaitu hukum yang berlaku untuk semua warga negara dan tidak membeda-bedakan pribadi, tidak membeda-bedakan seseorang. Sedangkan hukum pidana khusus yaitu hukum yang dibentuk oleh negara yang dikhususkan kepada subjek tertentu, gitu, Ma'am. Izin menambahkan juga, Ma'am. Boleh, silakan. Siapa itu ya? Angelin, Ma'am. Angelin, boleh Angelin. Kalau hukum pidana umum itu dia ditujukan bagi setiap orang atau umum masyarakat umum, tetapi dia yang tertulis dalam KUHP dan KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus itu yang berada di luar dari KUHP dan KUHP. Contohnya undang-undang tentang narkotika dan seperti itu, Ma'am. Ya. Pada prinsipnya dia berlaku secara umum tadi, dan kan kalau kita lihat ketentuan dalam KUHP itu barang siapa? Barang siapa? Kan dia menggunakan istilah barang siapa. Jadi dia berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah Indonesia, warga negara Indonesia yang ada di wilayah Indonesia. Dan kemudian dia ditentukannya dalam KUHP. Pengaturan tentang pembunuhan itu adalah pengaturan yang ada dalam KUHP. Pengaturan tentang pemerkosaan itu adalah pengaturan yang ada dalam KUHP. Pengaturan tentang penghinaan itu adanya dalam KUHP. Tapi kalau Anda bicara tentang pengaturan tentang penghinaan di media sosial, itu adanya di Undang-Undang ITE. Itu disebut dengan undang-undang khusus. Jadi ketentuan-ketentuan yang pengaturannya ada di luar kodifikasi. Kodifikasi itu dalam materialnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam konteks hukum acaranya adanya di hukum acara pidana. Kalau kita lihat misalnya Undang-Undang tentang tindak pidana terorisme, dia mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP, tapi diaturnya dalam hukum pidana pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan kemudian terkait dengan misalnya penangkapan. Penangkapan berbeda dengan ketentuan yang ada di KUHP. Penangkapan itu 1 kali 24 jam. Kalau dalam Undang-Undang Terorisme, penangkapan itu dilakukan 7 kali 24 jam. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHP terkait dengan hukum pidana khusus. Dia tertulis atau tidak? Dia tertulis. Tetapi dia tertulisnya di luar KUHP. Jadi kalau kita lihat KUHP kita itu kan sebenarnya udah dari zaman dahulu kala, dari zaman Belanda.
Tadi kalau kita lihat sejarahnya KUHP, sebenarnya itu adalah kodifikasi dari hukum pidana Belanda yang berdasarkan asas konkordansi, dia diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia. Di Belandanya sendiri, KUHP itu sudah diperbarui beberapa kali. Di kita masih menggunakan KUHP zaman Belanda, zaman dahulu kala. Makanya di Indonesia mulai dari tahun 1982 itu sudah ada upaya untuk melakukan revisi terhadap KUHP yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Misalnya tadi terkait dengan perzinahan. Kalau bagi orang Belanda, perzinahan itu ya orang yang menikah melakukan hubungan di luar pernikahan yang sah. Jadi kalau misalnya Iwan sama Putri sama-sama suka melakukan hubungan suami istri, itu menurut orang Belanda itu nggak perzinahan kalau menurut KUHP ya. Menurut KUHP kita saat ini. Padahal kan kalau menurut masyarakat Indonesia, perzinahan itu kan adalah semua hubungan suami istri yang dilakukan di luar pernikahan yang sah. Regardless dia sudah menikah atau tidak menikah, itu kan nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk merevisi KUHP ini. Cuman karena memang KUHP itu sangat banyak pengaturan-pengaturannya, sehingga usaha itu sampai tahun 2020 ini masih belum terrealisasi. Tahun 2019 kemarin sempat nyaris hampir disahkan itu rancangan KUHP kita, tapi kemudian ada demo dari mahasiswa besar-besaran yang menolak KUHP kita itu disahkan, padahal saya yakin Anda belum baca, tapi mungkin waktu itu Anda nggak termasuk ya, Anda masih siswa waktu itu, belum jadi mahasiswa. Jadi ada yang menolak terkait dengan ya itu tadi, misalnya kenapa sih urusan kasur orang juga diurusin sama negara gitu. Terus misalnya kenapa perempuan pulang malam juga dipidana? Kenapa misalnya ayam ngerusak tanaman tetangga juga dipidana? Hal-hal sepele seperti itu yang kemudian dijadikan dasar untuk menolak rancangan KUHP itu. Kalau kita bicara tentang ayam misalnya, kalau misalnya ada ayam tetangga masuk ke rumah kita, kita udah tanam bunga mawar cantik-cantik. Terus itu ayam ngerusak tanaman kita, sebel nggak? Sebenarnya sebel banget. Sebel kan? 10 juta Mem. Iya, apalagi kalau misalnya tanamannya mahal gitu. Itu kan harusnya itu sebenarnya aturan sudah dari zaman dulu juga sudah ada. Kenapa sekarang baru dipermasalahkan gitu. Jadi sebenarnya juga saya sangat menyayangkan mahasiswa ketika dia melakukan demo, dia nggak baca dulu itu aturannya. Demo sepertinya ada yang menunggangi kalau saya melihat ya. Anda terprovokasi dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya seperti itu. Terus sehingga KUHP yang kita gunakan sampai saat ini adalah KUHP versi Belanda yang mana di Belanda sendiri itu sudah direvisi. Jadi memang sangat ketinggalan sebenarnya KUHP kita. Sehingga ada aturan-aturan di luar KUHP yang dibuat oleh negara yang lebih mudah proses pembentukannya. Jadi pembentukan misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu kan prosesnya bukannya gampang, tapi lebih cepat dibandingkan merubah KUHP yang tebalnya sangat banyak, aturan pasal-pasalnya sangat banyak, mengatur secara komprehensif kehidupan manusia gitu, mulai dari penghinaan, mulai dari makar, semua perbuatan pidana ada dalam KUHP itu. Akhirnya negara dengan perkembangan zaman mengeluarkan undang-undang di luar KUHP, undang-undang korupsi, undang-undang terorisme, narkotika, perlindungan hutan, misalnya perlindungan lingkungan, misalnya IT, misalnya disabilitas, misalnya. Jadi negara akhirnya mengeluarkan aturan-aturan di luar KUHP yang lebih keep up dengan kehidupan masyarakat, yang proses pembentukannya lebih mudah. Itu yang kita sebut dengan hukum pidana khusus. Tapi hukum pidana khusus itu adalah semua ketentuan yang mengandung sanksi pidana. Kalau misalnya perbuatan aturan-aturan yang tidak ada sanksi pidananya, itu nggak disebut dengan hukum pidana khusus. Jadi kalau hanya sekedar undang-undang yang tidak mengandung sanksi pidana, maka dia bukan hukum pidana khusus namanya. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Siapa lagi ini? Coba Ilham bisa dengar Ilham? Bisa tolong jelaskan Ilham? Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional.
hukum pidana nasional ini berlaku di satu negara saja, Bu, dan tidak berlaku untuk negara-negara lainnya. Sedangkan hukum pidana internasional ini berlaku kepada antar negara. Yang cewek analogiinnya itu kalau misalnya mereka sama-sama mau kayak di masa ini kan banyak tuh yang Hanifa, saya mute dulu ya. Oke, Ilham, kalau kita lihat hukum pidana nasional ini berarti kalau dalam konteks hukum pidana Indonesia apa? Hukum pidana apa? Lokal, Mem. Hukum positif, hukum pidana positif Indonesia. Ya, hukum yang berlaku di Indonesia. Dan hukum pidana positif Indonesia, Mem. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hukum pidana formilnya. Kalau hukum pidana internasional ini berlaku bagi semua negara di dunia yang dibuat oleh PBB. Yang dibuat oleh lembaga hukum PBB, Mem. Iya, kemudian ada polisinya juga dong. Ada, Mem. Kesepakatan beberapa negara, Mem. Berdasarkan kesepakatan para negara, kita mengenal ada ICC, International Criminal Court, yang ada di Den Haag. Nah, itu yang disebut dengan hukum pidana internasional. Biasanya dia berjalan, ya Putri? Dia berjalan kalau untuk tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran HAM berat, terkait dengan misalnya kasus pembunuhan massal di Bosnia misalnya, yang mana negaranya sendiri tidak bisa mengusut perkara tersebut secara fair sehingga negara internasional perlu turun tangan untuk mengasut perkara tersebut. Jadi hanya untuk tindak pidana yang disebutkan secara spesifik dalam Statuta Roma saja, terkait dengan tadi misalnya pelanggaran HAM berat, terkait dengan misalnya perbudakan, misalnya itu. Jadi hanya tindak pidana yang secara spesifik dibunyikan dalam Statuta Roma, yang mana proses hukum acara pidananya dilakukan di ICC, International Criminal Court. Nanti mudah-mudahan salah satu dari Anda jadi hakim atau jaksa di ICC, itu keren banget. Mem, saya mau bertanya, Mem. Angelin, ya silakan Angelin. Tadi di hukum pidana internasional, kira-kira kan tadi dibilang Mem, itu dibuat oleh beberapa negara yang berdaulat. Kira-kira kalau misalkan seperti misalnya dua atau beberapa negara dalam regional gitu melakukan sebuah kerjasama, apa bisa nggak kira-kira perjanjian dari hubungan bilateral mereka ini menjadi acuan untuk hukum pidana internasional? Karena kan memang dia contohnya dia itu maksud saya perjanjian dia ini kan memang perdata nih Mem jatuhnya, tapi tadi sebelumnya di awal Mem juga pernah ada bilang bahwa kalau bentuk dari perjanjian itu kayak kadang bisa abu-abu, jatuhnya juga ke pidana. Nah, itu Mem. Bisa nggak perjanjian antar negara yang bersifatnya privat bisa jatuh ke dalam hukum pidana internasional gitu ya, Angelin ya? Iya. Hukum pidana internasional itu dia rujukannya kalau KUHP dalam hukum pidana Indonesia, dia punya Statuta Roma. Negara-negara yang adhere kepada Statuta Roma adalah negara-negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma. Jadi kalau negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, dia tidak bisa masuk dalam kewajiban hukum internasional ini. Biasanya dia akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Jadi tindak pidana yang dapat diproses dalam hukum pidana internasional itu hanya 4. Kejahatan perang, pelanggaran HAM berat, genosida, dan agresi militer. Nah, jadi hanya 4 tindak pidana itu yang bisa diproses dalam ICC. Jadi nggak bisa kalau misalnya dia adalah perjanjian terkait dengan bisnis antar negara yang merupakan hukum pidana, hukum perdata internasional, dia nggak bisa dibawa kepada ICC.
Karena memang secara spesifik Statuta Roma itu hanya menyatakan 4 perbuatan itu saja yang bisa diproses dalam hukum pidana internasional. Gitu. Bagaimana kalau dengan perdagangan manusia? Iya, Putri. Bagaimana kalau dengan perdagangan manusia, Men? Kalau perdagangan manusia melibatkan skala yang sangat besar, yang melibatkan negara, yang kemudian negara itu tidak bisa melakukan proses pemeriksaannya secara fair, maka bisa diambil alih oleh ICC karena itu merupakan perbudakan yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena tujuan perdagangan orang itu kan biasanya eksploitasi manusia. Itu bisa masuk dalam pelanggaran HAM berat, namun dengan syarat negara yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengusutan, karena itu akan berkaitan dengan kedaulatan negara. Jadi misalnya Indonesia dia misalnya kasus Timor Timor, kita nggak perdagangan orang lah ya, kasus Timor Timor yang nyata misalnya. Itu pernah menjadi perdebatan apakah kasus Timor Timor itu akan dibawa ke ICC atau masih menjadi ranah kewenangan orang Indonesia untuk memproses. Kenapa? Karena Indonesia punya kepentingan untuk melindungi pemuka-pemuka negara yang membuat kebijakan penjajahan terhadap Timor Timor misalnya. Jadi dianggap persidangan di Indonesia tidak akan memberikan keadilan bagi orang Timor Timor. Sehingga kemudian ada wacana dibawa kepada ICC pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timor. Tapi Indonesia bilang enggak kok, kita punya pengadilan yang sangat bagus yang bisa membuktikan siapa yang salah dan terlibat dalam tindak pidana yang terjadi di Timor Timor, pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timor. Karena ICC itu kan orang luar. Sedangkan negara punya kepentingan kedaulatan negara yang dia juga pengen jamin gitu, untuk menjamin kepentingan warga negaranya. Jadi kadang-kadang memang hukum pidana internasional itu kadang-kadang berbenturan dengan kedaulatan negara. Dan negara punya juga kepentingan-kepentingan untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara tersebut melalui proses hukum pidana positif yang ada di negara tersebut. Untuk melindungi warga negaranya. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam negara tersebut. Gitu. Untuk hukum pidana internasionalnya ada kuliahnya sendiri. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk membahas hukum pidana internasional, ada kuliahnya yang lebih spesifik membahas tentang hukum pidana internasional. Oke. Izin bertanya lagi, Mem. Ya, Riyad. Bagaimana dengan pembunuhan yang terjadi akibat penindasan TKI di Arab Saudi, Mem? Apakah bisa dimasukkan ke dalam ICC, Mem? Ditangani oleh ICC, Mem? Tadi kan saya udah jelaskan bahwa sebenarnya tindak pidana yang bisa diproses di ICC itu hanya tindak pidana yang 4 tadi. Apakah kemudian pembunuhan TKI itu bisa kita kelompokkan ke dalam 4-nya itu? Kalau misalnya perbuatan tersebut dilakukan secara masif dan kemudian negara yang terkait, berarti dalam hal ini Arab Saudi dan Indonesia, tidak memiliki kemampuan untuk bisa memproses hukumnya dengan baik. Biasanya kalau hukum pidana, dia kan menggunakan asas teritorial untuk memproses sebuah perkara pidana. Misalnya pembunuhan terjadi di Indonesia, maka Indonesia punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut, walaupun pelakunya adalah warga negara asing, walaupun korbannya adalah warga negara asing. Karena dia menganut asas teritorial, maka hukum pidana yang berlaku adalah hukum pidana Indonesia. Begitu juga di Arab Saudi. Arab Saudi juga punya asas teritorial. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi dilakukan di Arab Saudi. Sehingga negara yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut adalah Arab Saudi. Meskipun berdasarkan asas nasionalitas aktif, sebenarnya Indonesia juga punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Namun, bukti-bukti kan adanya di Arab Saudi. Saksi-saksi kan adanya di Arab Saudi. Apa Indonesia punya kemampuan untuk mendatangkan saksi-saksi, barang bukti, dan segala macam untuk memeriksa sebuah perkara tersebut gitu. Jadi pertanyaannya apakah kemudian ICC bisa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembunuhan TKI yang dilakukan di Arab Saudi? Saya bilang enggak, karena dia tidak bersifat masif, bukan pelanggaran HAM berat. Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat itu dia dilakukan secara masif terstruktur. Jadi kayak genosida. Genosida itu kan penghapusan sebuah kelompok masyarakat secara masif. Nah, itu masuk kepada ICC. Tapi kalau hanya pembunuhan satu orang, itu nggak masuk ke dalam kewenangan ICC, Riyad.
Baik, Ma'am. Thank you, Ma'am. Bisa dipahami ya, Riyad ya. Baik, untuk yang perkuliahan hari ini saya kira kita cukupkan sampai di sini. Ini kita lanjutkan minggu depan terkait dengan fungsi dan tujuan hukum pidana, dan yang berikut-berikutnya saya minta dipersiapkan materinya untuk minggu depan. Kita akan membahas tentang tujuan, kemudian asas. Nanti tolong dilihat lagi materinya ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang hukum pidana? Kalau nggak ada, saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita, bagi saya juga, bagi Anda juga. Pertemuan ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Ibu. Ya. PowerPoint yang tadi boleh di-share nggak, Bu? Oke, PowerPoint nanti saya share di Island sama rekaman perkuliahan saya share di Island ya. Oke, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.